Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ada kesalahan teknis tadi di kami ya selaku panitia. Sekarang masuklah kita kepada agenda berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua PCNU Kota Medan yang akan disampaikan oleh Ketua PCNU Kota Medan Kiai Haji Sultan Syahrir Dali Munte SAG MA. Kepada Bapak Kiai kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'aladz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar Al-Azizul Jabbar Musarrifil Laili 'alan Nahar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul khalaiqi wal bashar. Wa salawatullahi wa salamuhu ala Sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil mustafainal akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'du, yang kita muliakan, kita hormati Kiai Haji Muhammad Royhan Nasution LCMA, PSD atau doktor, yang kita hormati pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Utara, yang kami lihat ada hadir dari LBM PW NU Sumatera Utara, dan ada juga hadir Dr. Syawal Nasution. Ini sugianya dipersilakan ke depan ini. Pengurus-pengurus MWC yang hadir, dan yang kita hormati juga seluruh jajaran Suriah PCNU Kota Medan, dan juga pengurus Tamfiziah PCNU Kota Medan, dan terlebih seluruh panitia pelaksana dari acara kita pada hari ini, Bahsul Masail. Ini yang keberapa kalinya, dan ini perdana pada tahun ini. Mungkin ini ada kesilapan tadi karena tidak berkomunikasi dengan lembaga falakiyah ini. Masih dibuat 30 Zulhijjah. Ini Zulhijjah kali ini tidak ada tanggal 30. Hanya sampai tanggal 39. Kita tepatnya sudah 1 Muharram ini tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2024. Ini hadir bersama kita Dr. Nuhung bersama Kiai, ini pengurus Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara dari bidang atau Komisi Hukum dan HAM. Kebetulan sama kami di bidang Hukum dan HAM. Mungkin ada nanti yang akan disampaikan kepada kita pada waktunya nanti. Pertama, kemudian kami sampaikan hormat atau salam ta'zim kami kepada qari kita. Ini luar biasa, Ustaz Husin. Ini guru anak saya ini, Ismail Sa'i. Sekarang dia Ustaz sudah mengikuti pendidikan di Ma'had Li'adadil Ulama, Majelis Ulama tahun terakhir ini dan bulan terakhir. Para mudir Ma'had li Tahfizul Quran, Ulumul Quran hadir bersama kita, yang sekaligus Wakil Rais Al-Ustadz
Haji Ilgapur Tanjung LC, dan mudir-mudir lain ada Al-Ustadz Haji Husni Mubarak LCMA, ada Ustadz Sawalul Fitrah LCMA yang mendampingi kita. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para kiai ke ma'had kita, Ma'had Ulumul Quran Yayasan Darut Tafsir, yang ini bagian daripada aset PCNU Medan lah kita katakan, karena pengurusnya semua di sini warga Nahdiyin, kecuali sebahagian ada dari Muhammadiyah atau dari Al-Wasliyah. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kami sebagai pengurus cabang menyambut gembira dan bahagia atas terlaksananya acara ini pada hari ini. Ya, ini sangat tepat momennya pada tanggal 1 Muharram tahun 1446 Hijriah. Tentunya ya, selain kita membahas tentang hukum-hukum tertentu, ya kami lihat dalam undangan itu terkait dengan gadai atau rohan. Ya, tentunya yang lainnya juga patut kita bahas ya di dalam kepengurusan kita, karena kebutuhan hidup kita terus bertambah dan memang menjadi ya kemestian bagi kita untuk ikut serta, karena urusan-urusan umat itu bagian daripada urusan kita. Bapak Ibu para kiai yang kami muliakan, kami sebagai pengurus Tamfiziah sekaligus pada kesempatan ini ya, saya sebagai tuan rumah juga bersama para asatidzah di ma'had ini mengucapkan mohon maaf ya, banyak hal-hal yang mungkin kurang berkenan, mungkin tempat yang sangat terbatas. Ya, awalnya kita ingin membuat di lantai 3, di sana sebetulnya aula kita pertemuan, tapi ya pertimbangan kita mana tahu ada yang hadir yang sudah sepuh, takut kita ya nanti kesulitan. Maka pengalaman kata Sekjen, diundang biasanya 100, itu kalau hadir 30%, itu sudah maksimal kata beliau, termasuk Ustadz Akbar, paling banyaknya itu nanti 60 orang katanya. Kalau gitu kita sempit-sempitkanlah di ruang sholat Al-Banat, ini tempat sholat ya, santri-santri kita yang wanita. Kemudian tentunya kita berharap acara ini berjalan dengan lancar. Ya, mungkin kalaupun ada yang merasa penting, ya namanya kita makhluk sosial, apalagi ini awal bulan banyak undangan-undangan. Saya lihat banyak kali undangan, ya ini pun mana tahu ada yang masih bisa ditunda sampai asar. Ini sampai kapan ini Pak Kiai? Asar ya? Asar di Medan atau asar di Papua? Jadi waktu asar di Papua itu biasanya jam 2 itu atau jam 1. Jadi memang kadang-kadang adanya teori dalam acara itu qalla wadalla, artinya sedikit dan tepat, daripada tola wadolla. Ini sudah panjang sesat pula lagi. Jadi harapan kita yang sedanglah khairul umur awsatuha. Jadi harapan kita ya, walaupun ini tidak bisa dibahas di sini, tapi ini merupakan lanjutan ya kita ke depan. Tadi saya bincang-bincang dengan Kiai tadi Zainuddin ya, kita ingin banyak lembaga-lembaga kita, tapi saya terus terang, saya dengan Dr. Royhan ini hampir sama ini modelnya, lebih banyak diurus daripada mengurus. Jadi kalau cocoknya bapak-bapak para kiai memberikan masukan, usulan, bahkan permintaan supaya dibentuk ini, bikin konsepnya, kalau perlu langsung SK-nya tolong saya tanda tangani. Kalau sudah saya tanda tangani, ya Ustadz Royhan pun biasanya udah Ustadz tanda tangani, katanya sudah aku tanda tangani. Jadi gampang dengan kita urusan. Tapi kalau bisa yang tidak menyangkut risiko pertanggungjawaban nanti kepada BPK umpamanya. Ini kemudian
kita ingin banyak kegiatan-kegiatan kita. Ini mungkin nanti bisa kita diskusikan ya, karena kita ini sudah masuk ke semester kedua pada tahun ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu nanti kita laksanakan untuk berikutnya, melibatkan semua unsur, terutama tamfiziyah. Tadi ada gangguan, sebetulnya ini karena kita masih memulai ini, para kiai, kita ini live acara kita ini, jadi mungkin ada keterlambatan nanti. Tadi masih Subhanul Waton sudah masuk lagu Indonesia Raya, karena ini masih perdana ini acara kita langsung bisa diikuti oleh kawan-kawan kita yang tidak dapat hadir. Kita sudah ada televisi kita, TV NU Medan. Jadi itu tadi masalahnya itu. Jadi sehingga ya biasalah yang baru-baru atau karena belum ahli, sehingga begitu. Kalau sudah ahli saya kira tidak begitu. Tapi yang namanya permulaan, perdana, mungkin ada hal-hal yang menjadi kendala. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas pelaksanaan ini, dan kita berharap kepada Rois Suriah Dr. Kiai Haji Royhan Nasution untuk dapat memberikan taujihat atau irsyadat sekaligus ya membuka acara kita ini secara resmi. Kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami haturkan kepada Tuan Guru kita yang telah membukakan sambutannya. Mari kita dengarkan sebelum taujihat dan irsyadat dari Rois Suriah PCNU Kota Medan. Mari kita dengarkan sepatah kata sambutan dari Ketua Lembaga Bahthul Masail PWNU Sumatera Utara kepada Kiai Haji Saifuddin Zainuri. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim ulama baik dari jajaran Suriah maupun Tanfiziyah, yang mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, cuman nggak mengurangi rasa hormat. Kemudian yang kami hormati seluruh hadirin peserta LBM, semuanya alhamdulillah syukur bisa terlaksana di tengah liburan. Ini biasanya liburan itu fasiru fil ard, umumnya fasiru fil ard jadwal sudah padat, tapi alhamdulillah ini bisa terlaksana. Kemudian sholawat serta salam kita junjungkan pada junjungan kita biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Bapak, Ibu hadirin peserta LBM, untuk mempersingkat waktu, kami LBM PW ini punya agenda tiap 3 bulan sekali. Jadi sudah dibinje, terus agendanya itu habis ini nanti membentuk tim LBM PC. Jadi nanti mohon kita habis acara PCNU Medan kita ngopi sebentar untuk merumuskan siapa tim LBM, maksudnya LBM PCNU. Kemarin binje, tebing, baru Medan. Nanti 3 bulan berikutnya Siantar. Setiap 3 bulan kita muter, insya Allah dalam rangka di samping menjalankan agenda LBM juga mempopulerkan sistem Bahthul Masail plus menggali SDM Bahthul Masail yang ada di pelosok-pelosok.
Satu pengalaman waktu di tebing, maaf ini hadir atau enggak beliau, kaget saya beliau. Ternyata beliau kerjaannya, maaf ya, maaf, di luar dugaan itu. Dia lebih memilih warok, tapi tajam kali analisanya. Dan ini sayang sekali kalau ditelantarkan. SDM hebat seperti ini banyak di pelosok-pelosok yang tak tersentuh. Makanya tim LPM kami harap jangan bosen-bosen untuk berjalan bergerak tiap 3 bulan sekali. Satu. Yang kedua, mohon ya minta maaf kami, perumusan soal selama ini hanya di grup. Harapan kami agar fair, nanti kesananya per PC nyumbangkan soal, lalu kami godok soal PC mana yang layak untuk dimuat sebagai materi Basul Masail berikutnya. Kalau selama ini sebagai info itu kami ambil dari grup LPM untuk nyodorin permasalahannya. Kemarin ada 3 itu, sholat sambil duduk, baru haji ya, kemarin haji yang dilarang dari pemerintah, baru gade. Setelah kami musyawarahkan antar grup LPM, sepakat yang gade ini yang diangkat di main LPM kali ini. Jadi harapannya ke sana semua PC sebelum main sebulan sebelumnya kita sudah beritahu untuk nyumbangkan soal guna untuk dibahas dalam materi LPM ya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Kemudian dasar dari LPM tadi ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mungkin ejawentahan dari sebuah pertanyaan sama ahlinya, di momen inilah kita bisa kumpul, para ahli kumpul, semuanya kumpul, kemudian insya Allah kekuatan Gusti Allah ada di tangan jamaah. Asumsi person itu kurang kuat dibanding dengan pendapat-pendapat yang kolektif, sehingga tidak ada semangat alasan untuk loyo dalam mengembangkan Basul Masail. Terakhir kami dari tim LPM mohon doanya kepada sesepuh-sesepuh dari Suriah ataupun Tanfiziyah untuk kami bisa mengemban dan menjalankan roda organisasi lembaga Basul Masail di PWNU. Itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Saifuddin Zainuri, Ketua LPM PWNU Sumatera Utara atas sambutannya. Berikutnya marilah kita sambut Tuan Guru kita, Rais Suriah PCNU Kota Medan, Kiai Haji Dr. Muhammad Royhan Nasution MA, untuk memberikan taujihat dan irsyadat sekaligus membuka majelis yang barokah ini. Kepada Al-Mukarram Tuan Guru Pak Kiai kami persilakan dengan sepenuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah afsahi man nataqa bid-dad Muhammad bin Abdullah an-Nabiyil Ummi wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur dan puji sama-sama kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini kita diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan program Nahdlatul Ulama
yang kita katakan atau selalu kita sebut dengan bahsul masail. Kemudian sholawat diiringi dengan salam, sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah memperjuangkan umat manusia dan mengangkat martabat manusia, sehingga kita yang telah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah telah memperoleh pangkat dan titel yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu afdalun nas, manusia yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini semua menjadi umat Muhammad yang senantiasa mengamalkan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para pengurus Nahdlatul Ulama Kota Medan, khususnya kepada Bapak Al-Ustaz Kiai Sultan Syahrir Dalimunte MA selaku Ketua PCNU Kota Medan, dan seluruh rekan-rekan di Suriah, termasuk di sini saya lihat ada Dr. Panghulu Abdul Karim MA dan ada Al-Ustaz Wafur, yaitu Wakil Rais Suriah NU Kota Medan, dan yang lain-lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua LBM PWNU Sumatera Utara bersama rombongan dan pengurus NU wilayah Sumatera Utara yang hadir pada hari ini, dan kepada seluruh MWC, pengurus-pengurus ataupun yang datang dari pesantren MWC Kota Medan, dan juga tamu-tamu yang lain seperti tadi, saya pun kurang ingat namanya tadi, Al-Ustaz Dr. apa tadi? Hah? Nuhung ya, yang hari ini ya hadir bersama kita, dan seluruh yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada hari ini kita bertemu mengkaji dan menganalisis ataupun mempelajari salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita. Karena masalah yang akan kita bicarakan hari ini tentang gadai, pemanfaatannya dan sebagainya, dan ini sudah berlaku di masyarakat. Jadi memang itulah yang akan kita bahas, yang berlaku di masyarakat. Jangan yang diandai-andai, yang tidak ada dikaji. Ini yang memang sudah ada kenyataannya. Kalau di kampung kami beda pula dengan yang ini. Ketika kita berikan, kita mau menyewa sawahnya, harus kita tinggalkan dulu duit emas sekian gram, baru dikasihnya tanahnya, dan dia tanah itu dimanfaatkannya, dan yang meminjamkan duit ini bekerja, kemudian bayar sewa lagi. Nah, sewa tanah, duitnya ditinggalkan dan juga sewanya ada. Jadi banyak hal-hal yang berlaku di masyarakat kita. Inilah mungkin yang akan kita kaji pada hari ini. Sepertinya di dalam masalah pelaksanaan haji pun, seperti sekarang ini ketika kita melaksanakan ibadah haji, menurut yang kita ketahui, kalau bermalam di Muzdalifah, ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Yang wajib kalau tidak dikerjakan,
haji sah tapi wajib bayar denda. Kemudian ada yang mengatakan hukumnya sunat. Sekarang tidak bermalam, hanya lewat saja, nggak pernah turun lagi di atas mobil itu, langsung aja. Jadi ada yang tidak tahu bahwa itu Musdalifah, langsung dari sana langsung ke Mina. Jadi ini banyak hal-hal yang perlu dibicarakan, yang mungkin kita bisa sumbangkan kepada masyarakat bagaimana hukum yang sebenarnya. Dan juga ini menurut kami ini bukan fatwa ya. Ketika kita nanti sebut satu keputusan, bukan fatwa. Ini hanya kita membahas, belajar bagaimana, dan mungkin inilah yang terbaik seperti yang dikatakan oleh Ketua LBM tadi. Dengan adanya Bahsul Masail ini akan terungkap kembali ulama-ulama ataupun orang-orang yang ahli dalam bidang keagamaan ini, baik di kecamatan, baik di desa-desa. Kalau tidak dilaksanakan ini, mereka itu tak nampak. Jadi ini seolah-olah kita sambil belajar, menggali, dan ingin mengetahui sejauh mana hal-hal yang berkembang di dalam masyarakat, dan nantinya hasilnya itu memang itulah yang kita hasilkan. Apakah itu sesuai dengan yang diharapkan, tapi tidak boleh memfatwakan bahwa itulah keputusan terakhir. Nah, kita hanya memberikan saran bahwa itulah hasil dari apa yang kita bicarakan pada ketika kita melaksanakan Bahsul Masail di mana saja kita laksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya rasa karena masalah Bahsul Masail ini yang telah dilaksanakan oleh LBM Sumatera Utara ataupun wilayah, mereka sudah sering melaksanakan ini. Dan kita di Medan ini baru kali kedua Ustaz ya. Tahun lalu pernah kita sekali ya. Nah, tahun lalu ada, karena ini kali kedua. Jadi makanya nantinya akan kita berikan untuk melaksanakan pelaksanaannya ini, kita serahkan nantinya kepada LBM wilayah Sumatera Utara, agar nantinya acara kita ini dapat terlaksana dengan lancar. Rasanya karena waktu pun sudah tengah 12, hampir tengah 12. Nanti kita mulai setengah jam sudah zuhur pula, jadi kita padakan aja tausiat dan taujihat ini sampai di sini saja. Marilah kita sama-sama mengucapkan, kita buka acara kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru kita WS Suriah PCNU Kota Medan untuk keberkahan acara pada pagi menjelang siang ini. Marilah kita sambut Tuan Guru kita Al-Ustadz Haji Ilghafur Tanjung LCMA untuk memimpin kita membacakan doa. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan mubarakan ma'suma.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غافر السيئات اللهم اهدنا بهداية القرآن واجعل القرآن نور صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزوننا وهمومنا وقرة أعيننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا طالب العلم إلا نجحته ووفقته يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dibacakan doa tadi maka berakhirlah tugas kami sebagai pembawa acara pada pagi menjelang siang yang berkah ini. Maka selanjutnya akan kami serahkan panggung mikrofon ini kepada moderator yang akan memimpin jalannya Bahthul Masail. Nanti moderatorlah yang akan memimpin, menentukan di mana moderator, perumus dan musoheh, dan bagaimana tata cara sekaligus adab letak para musyawirin sekalian. Maka untuk itu kami mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah sikap. Apabila ada yang tidak berkenan, yang tidak sepantasnya yang kami suguhkan di hati tuan-tuan guru sekalian, mohonlah kami dibukakan pintu maaf. Semoga kiranya acara ini bisa berjalan lancar sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para masyayikh yang kami hormati dan beserta Bahthul Masail yang hadir pada hari ini, untuk mempersingkat waktu, pertama nanti kita akan membahas deskripsi masalah. Kemudian bagi peserta nanti ketika mengajukan sebuah jawaban, kami mohon memperkenalkan diri, kemudian menyebutkan sumber dari kitab mana, ya, sumber dari kitab mana itu nanti bisa disebutkan. Karena apa? Kalau cuma dari akal pikiran kita, itulah bedanya di lembaga Bahthul Masail Nahdlatul Ulama, begitu. Jadi kalau bisa disebutkan nama kitabnya, kemudian halaman berapa kalau ada halaman. Insya Allah nanti bisa dibantu oleh para perumus, ya begitu. Jadi setiap kali ada jawaban lewat moderator, kemudian nanti sebelum masuk ke perumus kita saling mempertahankan jawaban kita masing-masing, begitu. Jadi untuk itu marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai? Bisa ya? Langsung saja. Dari pertanyaan yang telah disebar oleh PCNU Kota Medan, Ustadz Akbar, mungkin musehahnya bisa disebutkan ya? Masih dia musoheh baru kemarin ada ya? Nanti menyusul ya, ya, kemarin sudah disepakati musohahnya siapa. Jadi sebelum ke musoheh nanti kita masuk ke jawaban-jawaban itu ke perumus dulu, begitu. Pertanyaannya, di Silau Kaheyan, Simalungun sudah umum praktek menggadaikan kebun sawit, di mana si A
menggadaikan kebun sawitnya kepada si B untuk mendapatkan pinjaman uang dengan batas waktu yang disepakati. Lalu si B sebagai penerima gadai mengelola kebun sawit tersebut, mengelola kebun sawit serta mengambil hasilnya sampai si A yang menggadaikan tadi mengembalikan pinjamannya. Dari deskripsi masalah yang kita sampaikan tadi, timbullah pertanyaan: satu, bagaimana hukum gadai kebun sawit tersebut? Yang kedua, siapakah yang merawat atau mengelola kebun sawit tersebut? Kemudian yang ketiga, bolehkah si penerima gadai memanfaatkan atau mengambil hasil dari kebun sawit tersebut? Jadi dari deskripsi masalah tadi timbullah 3 pertanyaan ini. Jadi saya lemparkan kepada peserta mengenai pertanyaan ini. Apakah sudah setuju atau bisa dipersingkat dari pertanyaan ini? Dari para peserta bisa mengajukan pertanyaan. Silahkan. Ya. Ya. Ada? Oh, ada. Silahkan. Dari Pondok Pesantren Mbah Sarimah ya. Silau Kahyan ya, Simalungun ya. Dari Pondok Pesantren Silau Kahyan tadi menawarkan kepada kita mengerucutkan pada pertanyaan nomor 3 saja, karena pendapat dari Pesantren Mbah Sarimah tadi kalau sudah dijawab nomor 3 itu bisa mencakup jawaban nomor 1 dan 2. Mungkin para ustadz, para peserta ada yang mau mengajukan lagi pertanyaannya, silahkan. Silahkan, nggak usah, ini bebas, nggak usah, santai-santai aja, nggak usah tegang. Mungkin saya cukupkan, ya, karena ini ada 2 pendapat yang mendukung dari sesuai pertanyaan yang telah diajukan, maka kita bahas satu persatu. Mungkin nanti kalau istilahnya tahsilul hasil dari pertanyaan 3 terjawab, ternyata 1, 2 masuk, kan begitu. Iya, oke? Oke. Jadi kepada sebelum kita bahas, ada masukan dari siapa? Belum, sebelum Musa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Musawirin yang kami hormati, kami muliakan. Memang seyogyanya dalam tradisi Basul Masail, konfirmasi asilah itu ya ke penanya, ke sail tentunya ya. Tapi berhubung tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua LBM bahwasanya kerangka deskripsi hingga poin pertanyaan itu adalah rembukan dari grup LBM sendiri, mungkin bisa kita sepakati saja nanti di forum ini. Dan tadi saya rasa sudah ketemu bahwasanya deskripsi masalah atau suratul masalahnya itu ya seperti itu yang ada di surat itu. Adapun pertanyaan apakah itu disebutkan dalam syarat apa tidak, ya sesuai deskripsi masalah ya, pertanyaannya itu mutlak, artinya tanpa ada qaid ini disyaratkan di dalam akad apa tidak ya. Saya rasa begitu aja. Jadi pertanyaannya sudah benar seperti itu ya. Nanti saya yakin dari poin pertanyaan jawabannya pun akan berkelindan satu dengan yang lain nanti begitu ya. Jadi boleh nanti monggo ya, jawabannya sah atau tidak sah atau tafsir nanti disampaikan aja. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya langsung membuka jawaban-jawaban dari para peserta, para ustadz yang telah memberikan membawa jawabannya sesuai dari kitab-kitab klasik yang sudah yang muktabar ya, terutama yang muktabar ya. Silahkan saya buka seluas-luasnya kepada para peserta.
dari diskusi masalah yang telah kita sepakati tadi. Silahkan. Apakah boleh, tidak boleh, atau tafsil begitu? Silahkan. Bismillah. Ayo. Siapa tadi yang Baik, mungkin saya akan langsung menyangga dari jawaban yang mengatakan perinci dengan dalih. Tadi saya dengar rata-rata dua kubu ini menjawab perinci karena kalau dia di luar syarat itu boleh, dalam syarat itu nggak boleh. Nah, tadi juga ada dari kelompok depan yang mengatakan kebiasaan itu menjadi syarat atau kaidah fikihnya al-adat muhakam, kebiasaan itu dihukumi. Nah, ini kebiasaan yang gimana? Dari kalimat sudah bisa kita simpulkan adat itu maka isi makrifat, ada kalimat khusus, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Nah, dalam deskripsi masalah juga udah terpaparkan secara jelas dari segi lokasi di Silau Kahayan katanya. Saya juga termasuk orang yang berdomisili di Silau Kahayan, yang dimana dari pengalaman saya pribadi itu mengatakan bahwa kalimat terperinci tadi itu sangat-sangat tidak cocok. Karena memang pada dasarnya di wilayah Silau Kahayan itu memang udah disyaratkan. Apabila kita menggadaikan sesuatu, maka disyaratkan juga si pengelola gadai ini itu dia mengelola barang gadaian. Makanya kami mutlak jawab itu nggak boleh. Karena kebiasaan itu bisa diambil hukum kalau kebiasaan itu juga memenuhi unsur syarat. Maka kami juga ada mengeluarkan dalil yang dimana syarat itu dia bisa merusak suatu akad. Mungkin bisa dibacakan oleh teman saya dalilnya. Yang Wahallahu ayantafi'a bihi idza, kitabnya dulu. kitab Fiqih Al-Manhaj ala Mazhab Imam Syafi'i. Iya. Wahallahu ayantafi'a bihi idza adina lahu rohni bidzalik. Fa in kana ma'al aqdi wa masyrutan fihi kana syartan fasidan. Jika seseorang murtahin mensyaratkan atau memasukkan syarat ke dalam akad, yang artinya dia mensyaratkan untuk pengambilan manfaat tersebut dalam akad, maka akadnya jelas rusak. Dan wa yafsudu ma'ahu aqdar rohni alal azhar wa dzalika li'annahu syartan yukhalifu muqtadal aqdi iz muqtadal aqdi at-tawathuqu kama alimta la istibahatul manfaat. Karena muqtadal akad yang awalnya itu tawathuq lidain, jaminan hutang, malah dilakukan istibahatul manfaat, pengambilan manfaat. Ini jelas tidak diperbolehkan karena ada larangan di situ. Dalam akad itu yang disepakati hanya tawasuk lidan dan bukan istibahatul manfaat. Makanya dari pihak kami menjawab mutlak tidak diperbolehkan pengambilan manfaat tersebut. Isbatul manfaat ya. Isbatul manfaat ya. Di situ ada isbatul manfaat. Isbatul manfaat ya. Istibahatul manfaat ya. Memperbolehkan mengambil kemanfaat dari barang gadai maka tidak sah dari akad tersebut. Ya. Mempertahankan jawaban yang tadi dari Silau Kahayan. Silakan Ustadz yang mentafsil tadi. Jadi mungkin Zainul Umam nanti bisa mendukung dari jawaban itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tadi di awal kita udah sepakat tadi soal dimutlakkan, ada di syarat ataupun tidak ada di syarat. Berarti memang jawaban kami pas, tafsil. Tanpa menafikan dan semua ibarah-ibarah yang mengatakan mutlak tidak sah itu ada di situ ma'al aqdi ataupun yang dari mana tadi? Yang dari Langkat ya. Di situ jelas, Pak, di situ ada ijab qabulnya. Nah, berarti bersama dengan akad. Nah, kalau bersama dengan akad kita tidak nafikan, memang jelas itu batal. Sekarang yang jadi permasalahan adalah itu hanya adat, hanya adat yang berlaku dan nyatanya mereka di dalam akad tidak menyebutkan. Nah, ini gimana? Makanya kita tafsil. Makanya tadi kalau saya jawabnya akadnya tetap sah, karena hanya sebatas adat tadi, cuman makruh. Sebagaimana tadi dalam i'anah, pinjaman yang dibayar biasanya lebih. Seorang meminjamkan itu hukumnya makruh untuk mendapatkan lebihan tadi. Nah, itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Makanya kami tanpa menafikan tadi yang memang ma'al aqdi. Nah, itu jelas ijma'an. Nah,
Maka kalau ada pun di asbah wan nazair tentang masalah apakah adat menduduki menduduki posisi syarat. Nah, ada pembahasan di asbah. Nah, kalau masalah ibarah di fikih manja haji tadi saya punya juga. Di situ jelas mal akdi ada. Di asbah ada nanti, dan ini ibarahnya jelas di asbah. Asbah wan nazair Juz 1 ya Suyuti, halaman 192. Gak tahu cetakan mana, ngambil dari Maktabah Sabila soalnya. Nah. Wa min halau amma fin nasi i'tiyadu ibahati manafi'ir rahni lil murtahini fahal yanzilu manzilata syartihi hatta yafsudar rahnu qala al jumhuru la. Jadi jumhur mengatakan adat tidak menduduki posisi syarat. Nah. Adat intifa'ur rahni tidak menduduki posisi syarat. Nah, kecuali kita mengambil pendapat Imam Al-Qafal memang mengumumkan adat itu menduduki posisi syarat, berarti masuk di dalam riba. Berarti kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Nah, kalau yang di i'anah pun itu sebenarnya jelas juga di situ dijelaskan. Mana yang diambil manfaat yang membatalkan akad, mana yang tidak, dan mana yang makruh. Bahkan ada di situ yang sunnah kalau memang tidak ada perjanjian, tidak ada kebiasaan, tapi dari sukarela si pembayar utang memberikan lebihan. Nah, ini juga bahkan di situ disebut sunnah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi fokus seperti tadi memang dimutlakkan menurut moderator tadi. Walaupun ya kejadiannya di kampung kawan kita tadi. Ya, terima kasih dari masukan dari yang menjawab pentafsilan ya, tetap mempertahankan tadi ya. Mungkin yang lainnya tadi? Silakan. Ada yang baru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin moderator. Sebenarnya kalau kita lihat di beberapa kitab memang pendapat Azhar itu ditafsir seperti yang disebutkan oleh guru-guru kita tadi. Kemudian tadi dari pesantren Basariman mengambil dalil dari kitab Fiqhul Manhaji yang dikarang oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bugha. Ternyata sudah saya cek di dalam kitab ini, ternyata Syekh Mustafa Adib Al-Bugha juga mentafsir sebagaimana yang telah disebutkan tadi oleh guru-guru kita. Sehingga kalau menurut saya si dari pesantren Simbariman Basarima mungkin belum baca sepenuhnya beberapa ibarat yang ada dalam kitab Fiqhul Manhaji. Dalam kitab Fiqhul Manhaji karangan Syekh Mustafa Adib Al-Bugha di sini dikatakan, saya baca ibarahnya. Silakan. Yang pertama ditafsir oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bugha, fa in kana ma'al aqdi wa masyrutan fihi kana syartan fasidan. Itu yang pertama. Apabila akadnya disyaratkan dalam hal yang tadi yang kita jelas yang jadi deskripsi tadi, maka kalau begitu disyaratkan ma'al aqdi bersamaan dengan akad, karena syaratan fasidan, maka syaratnya fasid. Fayafsudu ma'ahu aqdur rohani, dan rusaklah bersamaan dengan akad rohannya al-azhar menurut pendapat al-azhar. Kemudian tafsir yang kedua, wa amma idza lam yakun al-intifa'u lil murtahin masyrutan fil aqdi fa huwa jaiz wa yumlikuhu al-murtahin li'anna ar-rahin malik wa lahu ayadana bitasarruf fi milkihi bima la yudayyi'u huquqal akharin fihi. Sudah jelas di sini, kalau tidak disyaratkan ketika akad maka boleh saja, tapi kalau disyaratkan ketika akad maka fasid, dia tidak sah, rusak akadnya tersebut. Itu menurut pendapat Azhar. Tentulah kalau itu pendapat Azhar pasti ada muqabilnya. Sebagaimana yang kita ketahui. Itu saja. Terima kasih. Dari jawaban tadi ternyata ada jawaban 3 jawaban yang mentafsil. Ya, yang mentafsil. Sama dengan jawaban dari yang depan tadi. Kalau tidak ada persyaratan memanfaatkan ya. Kalau tidak ada syarat untuk memanfaatkan barang gadaian, maka itu tidak batal alias boleh ya.
Kemudian kalau ada syarat memanfaatkan barang gadean, maka akad tersebut batallah akad rohon tadi, begitu. Dan ada mungkin dari ustadz yang lain sebelum saya masukkan ke perumus. Kalau sudah masuk perumus nanti iya. Izin menanggapi dari jawaban terperinci tadi. Kami jelas sangat-sangat tidak terima ya kalau tadi ada juga mengatakan itu kan sudah dimutlakan pertanyaannya. Tapi pada keumumannya tadi ada dua kalimat saya dengar, hukum jadi syarat. Suatu kebiasaan dijadikan syarat apabila memenuhi suatu syarat tersebut. Nah, dalam gade kan sudah dijelaskan sama kawan saya yang namanya gade itu hak milik penuh oleh si penggade. Dari situ kan sudah mulai, berarti syarat yang harus dipenuhi adalah barang gadean selamanya tetap milik penggade. Kan nggak bisa dimanfaati. Dari situ sudah, saya rasa jawaban terperinci pertama mengatakan ini hanya kebiasaan. Kalimat hanya itu dia nggak bisa dipakai sembarangan kalau menurut saya. Karena sudah ada landasan, kebiasaan itu bisa jadikan hukum kalau dia sudah memenuhi syarat. Nggak bisa kebiasaan yang abal-abal, nggak bisa. Karena tadi syaratnya juga sudah kami paparkan, yang namanya barang gadaian itu selamanya milik penggade, nggak bisa dijadikan milik murtahin. Maka di kapan syarat itu nggak terpenuhi, berarti adat tadi nggak berlaku. Apabila adat tadi nggak berlaku, maka gugurlah syaratnya. Dan jika syarat itu gugur, maka batallah. Sudah jelas di situ. Nah, tadi juga ada juga yang mengatakan dari syarah muadzab tadi itu katanya di apa ya Ustaz ya, di koreksi ya katanya ya, wa amma idalam yakunul intifa lil murtahin masyruton. Dari mana kategorinya itu nggak memanfaatkan yang disyaratkan? Sedangkan secara keumuman orang yang menggade biasanya itu dia diperinci dulu, barang gadaiannya ini harus lebih tinggi ketimbang uang pinjaman yang dipinjam. Betul atau tidak? Secara kenyataan kita seperti itu. Kalau kita ingin menggade barang, otomatis kita juga harus menominalkan jumlah atau nominal harga barang gade terhadap pinjaman kita. Karena barang gade ini dia harus lebih tinggi harganya ketimbang dana pinjaman kita. Nah, dari sini kan sudah ada syaratan yang dimaksud. Berarti ada syarat di dalam akad. Nah, di kapan ada syarat di dalam akad, maka rusak. Dari mana lagi harus kita perinci? Sudah jelas. Coba kita logika, nggak usah para logika. Secara keumuman nyata kita saja. Syarat adat itu berlaku kalau syarat itu terpenuhi. Kalau syarat nggak terpenuhi, adat batal. Di kapan adat batal, disinilah hukum berlaku nggak sah. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Jadi dari jawaban Silokahyan tadi, karena tetap memasukkan daripada meskipun adat itu memasukkan syarat. Memasukkan syarat daripada akad gade tersebut. Kalau ada syarat berarti tidak salah hukum gade tersebut. Izin memberi ibarat Ustaz. Ya. Izin memberi ibarat atas Ya, perkataan saya tadi. Mempertahankan jawabannya tadi. Ini juga saya ada landasannya dari kitab Syekh Bujairimi halaman 359. Yang mana di situ dikatakan fa in syarata fihi, maka jika mensyaratkan di dalamnya muqtadahu, yakni tanggungan jaminan tadi, katakdimi murtahin bi, seperti mendahulukannya murtahin dengannya, au maslahat atau dengan kepentingan. Nah, ini yang dimaksud kategori izin. Saya paham maksud dari tadi yang diperdebatkan ini adalah izin. Izin, kalau ada izin itu hukum gagal. Tapi ada kalahnya juga, itu izin itu dia nggak berlaku dalam syarat. Nah, dalam hal ini maka katanya fa'in syarata fihi, maka jika disyaratkan dalamnya tanggungan tadi seperti mendahulukan murtahin, soha maka sah. Itu saya sepakat. Dengan syarat izinnya ini izin secara keumuman. Semisal ini dia nggadekan pohon sawit, nggadekan ladang sawit, otomatis itu juga harus ada pemeliharaan. Nah, izin di sini adalah izin yang diperbolehkan rohin untuk si murtahin untuk mengelola. Dalam artian mengelola itu menjaga kebun sawit tersebut, bukan mengambil kemanfaatan dari sawit tersebut. Nah, dari sinilah nanti bakal ada perumusan bahwasannya ini bakal ditotal. Total apa? Total pembiayaan atas penjagaan barang itu. Pembiayaan atas penjagaan, bukan pengambil manfaat atas barang gadaian. Itu coba tolong dibedakan antara pembiayaannya sama pengambilan manfaatnya. Dan situ sudah jelas. Baru kalimat lanjutnya, layadoru ahaduhuma, maka itu dikatakan sah jika dia nggak ada membahayakan salah satunya. Dalam konteks gade sawit secara keumuman itu ada yang dibahayakan. Siapa yang dibahayakan? Rohin.
itu pasti dirugikan, dan yang diuntungkan siapa itu? Murtahin. Nah, di kapan ada yang dirugikan seperti itu, maka batal. Dan dalam contohnya ini sudah jelas dicontohkan wakasyarti manfaatuhu, dan mensyaratkan untuk mengambil kemanfaatannya. Jadi udah jelas, jadi kita udah nggak usah kemana-mana lagi, bahwasanya udah mutlak itu jawabannya nggak boleh. Gitu, Ustaz. Terima kasih. Iya. Jadi karena mempertahankan argumen tadi, maka seperti itulah Basul Masail. Jadi mungkin dari jawaban yang mentafsir tadi, mungkin ada argumen-argumen yang lain bisa dikeluarkan. Silahkan. Begitu. Gak apa-apa, berbantah gak apa-apa. Belakang ya Ustaz, sebelum Ustaz ya. Izin Belakang ya. Iya, silakan. Kiai, pengurus-pengurus. Saya rasa untuk pihak pesantren dari Silau Kahiyang, Sila Pasar 5 ini perlu fokus kepada persoalan. Ketika di awal tadi saya tanya, apakah itu disyaratkan dalam akad atau tidak? Jawabannya dimutlakan. Artinya berarti soal itu hanya sebatas contoh saja. Kita tidak membahas waqi yang asli terjadi di Silau Kahiyang. Kita tidak membahas apakah yang terjadi sebenarnya di sana memang sudah otomatis setiap orang yang meminjam kemudian gadai kebun sawit, otomatis itu pengelolaannya di tangan murtahin. Itu kita tidak bahas itu, waqi aslinya. Kita hanya bahas soalnya seperti ini, kemudian dimutlakan, baik itu disyaratkan dalam akad atau tidak. Maka jawaban dari kami adalah dengan mentafsir. Urusan yang terjadi sebenarnya di Silau Kahiyang seperti itu urusan yang lain. Karena ini cuman soal kita, hanya satu contoh saja seperti itu. Nah, kemudian saya mau bertanya dulu, apakah ada ibarah yang menjelaskan barang gadaian itu sama sekali tidak boleh dimanfaatkan? Mana kitab yang menerangkan barang gadaian itu memang sama sekali tidak boleh diotak-atik, digeser-geser, pokoknya setelah diberikan plek disimpan aja di lemari. Dalam artian kalau tanah jelek dibiarkan aja, nggak boleh diapa-apai. Mana ibarah yang mengatakan seperti itu? Terima kasih. Dari tuntutan dari pesantren Zainul Umam, ya ada tuntutan ya dari jawaban dari pesantren Silau Kahiyang. Silahkan. Dari kitab At-Tahrirat Sadidah Juz 3 Sohipah 55, Lirohini al-maliki al-intifa'u naf'an layung kisu al-aina al-marhunah. Jelas al-intifa' naf'an, yang hanya memiliki mengambil kemanfaatan itu hanya si rohin, bukan si murtahin. Dalam artian semua hak dalam jenis kerugian atau jenis kemanfaatan itu yang berhak mengambil itu hanya si rohin, bukan si murtahin. Jelas murtahin tidak ada berhak untuk mengambil kemanfaatan dari barang yang digadaikan, karena yang berhak mengambil kemanfaatan dari barang yang digadaikan itu hanya si rohin, bukan si murtahin. Coba diulangi pelan-pelan tadi. Lirohini al-maliki al-intifa'u naf'an la yungkisu al-aina al-marhunah. La yungkisu al-aina al-marhunah. La yungkisu ya. La yungkisu al-aina al-marhunah. Al-marhunah. Ya. Tidak boleh mengurangi sedikit pun barang yang digadaikan bagi si murtahin. La yungkisu al-marhunah. La pakai kof kan, la yungkisu kan. Mengurangi kan? Alias tidak mengambil kan? Iya. Izin nambahi Ustadz. Izin nambahi. Tadi kami juga sudah melontarkan dalil kan. Sekarang kami gantian minta dalil kepada mereka yang mengatakan bahwasannya barang gadai boleh dimanfaatkan. Sekian Ustadz. Iya. Betul. Saling. Iya, sebelum. Nanti ruwet nanti. Iya. Jadi dari beberapa peserta yang melontarkan dalil tadi, mungkin satu lagi kepada Al-Ustadz, nanti kita masuk ke perumus biar diarahkan ke perumus. Silahkan. Tadi sebenarnya ibarahnya udah jelas, kalau mau ikut yang ada di asbah wan nazair. Nah, memang kalau yang dibaca tadi lahu hampir semua kitab ada, ailir rohin hampir semua kitab ada. Memang asalnya manfaat itu semua milik si rohin. Nah itu udah jelas, hampir semua kitab ada itu. Bukan kita tak punya ibarah itu. Cuman tadi kan mereka bersikeras harus, dan semua ibarah yang mereka pakai itu mal akdi ataupun fil akdi. Makanya kan
seandainya terjadi keumuman seperti yang di asbah tadi, walau lau amma fin nasi i'tiyadu ibahati manafi'ir rohni, seandainya terjadi di tengah-tengah orang kebiasaan mengambil manfaat rohan, lil murtahini, bagi si murtahin, fahal yanzilu manzilata syartihi, apakah kebiasaan ini menduduki posisi syarat? Karena tadi ibarah-ibarah yang mengatakan tidak sah itu semua ada koidnya syarat. Maka kalau hanya sekedar kebiasaan, tidak ada syarat, dan makanya kita mentafsil, ini tidak merusak akad menurut qaul yang azhar, ataupun di sini menurut jumhur, kecuali Imam Qofal memutlakkan dia sama dengan syarat, berarti merusak akad. Jadi gitu. Jadi coba kalau dibilang ibarahnya di asbah itu sudah jelas, dan itu membahas kebiasaan orang dan tidak disebutkan dengan syarat, dan kami tidak mengingkari yang disebutkan di syarat. Kami tidak mengingkari itu. Cuman seandainya berlaku juga, kan kita nggak tahu juga apakah semuanya disebut di syarat, apa di akad atau tidak, ya kan? Seandainya terjadi tidak di akad, kalau kemungkinan tidak terjadi di akad, maka itu tadi akad tetap sah. Cuman kalau jawaban saya tadi tambah dari i'ana makruh. Kebiasaan memberi lebih dalam utangan itu makruh. Wallahu a'lam. Jadi asbah, coba dikeluarkan yang di asbah. Dipahami. Ya. Langkat ada yang mau menambahkan? Ada? Kalau nggak ada ya, terima kasih ya. Jadi sebelum berlarut-larut ini sebentar lagi kita akan masuk zuhur. Jadi kepada Ustadz, waktu perumus, waktu dan tempat disilahkan. Baik, tentang suratul masalah saya kira tadi di awal udah clear ya, bahwasanya dimutlakan artinya nggak disebut di situ ya, pengelolaan sawit oleh si murtahin itu dijadikan sebagai syarat dalam akad apa tidak. Tadi gitu, setuju semua ini kan? Setuju, yang Sulakahen setuju nggak ini suratul masalahnya gitu deh? Maksudnya mutlak ya, bahwasanya ketika si A dan si B tadi berakad ya, menggadaikan A menggadaikan kebunnya kepada si B, kemudian B memberikan hutang kepada si A ya, mereka ya, akad yang terjadi ini ya, akad yang terjadi ini bisa kemungkinannya itu disyaratkan di dalam akad, bisa kemungkinan nggak disyaratkan di dalam akad gitu. Setuju nggak silakan? Saya tanya dulu yang sana. Setuju nggak ini? Masih bingung? Begini ya, saya rasa jawaban tafsir udah yang paling benar ya, karena ya ini kan tadi terjadi kebiasaan toh tadi gitu kan, adah mutoridah itu sama dengan syarat apa enggak? Adat yang berlaku, yang sudah berlaku, adah mutoridah yang sudah berlaku, bahwasanya si B sebagai penerima gadai mengelola dan mengambil hasil kebunnya, kebun si A selama masa gadai itu dihukumi sebagai syarat apa tidak? Seperti syarat apa tidak dalam hukum fikih? Menurut jumhur tidak, dan itu udah jelas dari Ustadz bahwasanya itu tidak la yunazal manzilata syarti gitu. Maka ketika meskipun ada adat yang berlaku seperti itu di kampung itu ya, maka itu nggak seperti syarat. Artinya apa? Ya, artinya apa? Kalau itu tidak disebutkan di dalam akad ya, maka itu menjadikan akad itu tetap sah. Akan tetapi kalau akad itu akad itu terjadi dengan menyebutkan syarat ya, fisul bil akdi, maaf gini, syarat adat yang diposisikan sebagai syarat itu bisa merusak akad, Pak. Ya. Adat yang memposisikan syarat bisa merusak akad gitu. Maka ketika rohan ini ya, meskipun adat yang berlaku seperti itu ya,
selama itu tidak disebutkan di dalam akad maka itu sah. Tapi kalau disebutkan fisul bil akdi, artinya melalui sigot akad dari si A dan si B atau melalui tulisan kesepakatan antara si A dan si B, itu jelas ya syarat yang mukhalif li muqtadul akdi gitu. Yang tafsil ini sepakat tetap apabila itu disebutkan di akad tetap nggak sah, Pak. Gitu maksudnya. Yang jadi masalah kalau nggak disebutkan ini loh, itu cuma sebatas adat yang berlaku gitu. Nah, bagi pendapat jumhur nggak masalah karena adat bukan syarat, gitu loh. Ya, adat bukan syarat. Tadi kebalik yang di bahasa Rima memposisikan gini, bahasanya tadi gimana? Syarat itu terpenuhi, adatnya jadi batal sehingga nggak menjadi hukum. Nggak ada urusannya dengan al-ada muhakamah, ini nggak ada. Ya, ini nggak ada urusannya dengan kaidah al-ada muhakamah. Dari sisi apa? Substansi yang menjadi pertanyaan di suratul masalah ini tadi, keumuman yang berlaku menjadi tradisi seperti itu seperti syarat apa tidak? Sehingga ya, apabila itu menjadi syarat ya, diposisikan sebagai syarat, maka itu otomatis merusak akad. Sedangkan menurut jumhur tidak. Gitu. Kalau soal manfaat milik siapa pada dasarnya pasti semua tahu kita itu milik rohin gitu. Gitu. Nah, yang perlu digali tadi, bisakah si murtahin mengambil manfaat? Itu masuk ke pertanyaan kedua dan ketiga nanti kita. Ya, bisakah itu menjadi apakah setelah itu akad sah, murtahin itu boleh? Itu jadi pertanyaan lagi, Pak. Ya, apakah setelah itu akad itu sah kalau nggak disebutkan di dalam akad? Ya, syarat itu nggak disebutkan di dalam akad. Apakah si murtahin boleh mengambil manfaat? Nah, itu yang perlu digali. Kalau diambil melalui cara apa, gitu loh? Apakah itu dengan ujroh? Apakah itu dengan manfaat yang bisa dia terima segratis majanan, nggak ada mukobilnya, gitu? Atau apa? Gitu. Tapi kalau akadnya sah, ya, selama tidak disebut perawatan pengambilan hasil kebun itu bagi si murtahin itu disebutkan di dalam akad. Saya sama Bang Jai, aku utang 20 juta, ini kebunku 2 rantai. Tapi selama Bang Jai bilang, tapi selama hutang belum dibayar, kebun aku yang ngambil hasilnya ya. Dia bilang gitu, ini nggak sah, Pak, batal. Semua sepakat ini. Karena disebutkan. Tapi ini nggak nyebut. Ya, inilah tafsil tadi ya. Ini nggak disebut. Kok ku gadai lah pokok ini 20 juta. Nah, ya ku terima. Ini ku gadaikan kebunku, ini uangnya ku hutangkan, udah. Nggak nyebutkan apa? Nggak nyebutkan pengelolaan atau penerima hasil tadi kepada si murtahin. Nah, saya rasa seperti itu untuk soal yang pertama. Akad itu sah, tafsil ya, selama tidak disebutkan di dalam akad. La yustaratu fisul bil akdi. Kalau tidak disebutkan maka akadnya sah. Meskipun adatnya seperti itu, karena adat bukan syarat. Gitu. Demikian mungkin ya. Mungkin lebih bisa nanti digali si murtahin ini bisa ngambil hasil barang gada yang dia terima, jaminan itu ya, itu melalui jalur apa gitu loh. Apakah cuma-cuma dia nerima itu 2 dan 3 bersamaan? Kalau siapa pengelola penerima hasil tadi itu semuanya sepakat si rohin, Pak. Nah, tadi ditantang tadi, murtahin bisa nggak ngambil manfaat dari marhun? Kalau ada, dengan jalur apa? Apa bagaimana? Ada ibaratnya, monggo gitu. Mungkin ke sana kita. Yang nggak jawab mutlak mungkin nanti bisa ditanyakan. Kalau saya tanya aja langsung, Mbak Sarima gimana? Cocok nggak ini? Coba tolong kasih mic, nggak apa-apa.
Kalau saya masih berpegang teguh sama pendapat saya Ustadz ya. Iya, coba ibaratnya langsung. Ibarat yang mana nih Ustadz? Ibarat yang menyebutkan bahwasanya akad yang seperti suratul masalah ini nggak sah. Roh gadainya nggak sah. Tadi kan sudah saya paparkan juga di Nggak ibarat aja. Ibaratnya kan, Iya. ibaratnya fa'in syarata fihi muqtadahu katakdimi murtahin bi. Oke, itu jelas. Kalau dia Itu jelas. mensyaratkan sesuai dengan akadnya. Sah, maka sah, Sah, ya kan? iya. Baru la mayador ahaduhuma. Iya. Dia nggak sah kalau ada menimbulkan bahaya di antara salah satu keduanya. Iya. Oke, tadi saya juga sudah sepakat bahwasanya ini pertanyaannya nggak mutlak disilaukayan. Ya kan, itu udah sepakati semua. Dan pada kenyataannya juga secara keumuman itu biasanya nggak pala diucapkan pun memang udah berlaku seperti itu di keadaan aslinya gitu Ustadz. Ya Makanya itu kalau tadi. itu udah lumrah gitu. Itulah adah tadi kan. Dalam kaidah fikih ya. Adah mutoridah itu bukan syarat gitu loh maksudnya. Iya, sehingga kalau ada meskipun adatnya berlaku seperti itu, selama nggak disebutkan di dalam sulbil akadi nggak masalah gitu. Lanjutkan ibaratnya. Baru contohnya itu kayak nggak boleh untuk menjualnya ataupun dia wakasarti manfaatuhu dan dia nggak disyaratkan untuk memanfaatkannya. Ulang. Enggak. Fa'in syarata fihi muqtadahu katakdimi murtahim bi soha. Iya. Itu kalau izin sah. Hah? Baru Iya. lama yadoru ahaduma. Dia nggak dikatakan sah kalau dia membahayakan salah satu di antara keduanya. Iya. Tapi kan itu syaroto fihi masih gitu loh. Atofnya ke situ. Kalau dia mensyaratkan di situ yang membahayakan gitu loh. Tapi itu pada atofnya ke keumumannya- situ. Tapi pada keumumannya itu memang membahayakan Ustadz. Ya, saya balikkan tadi. Umumnya yang berlaku membahayakan. Gimana Pak? Gimana nggak mau ngasih? Dia utang, wes gimana mau bayar utang? Kebunku nggak aku yang manen gitu kan? Kan gitu. Tapi itu nggak sah kalau saroto fihi tadi itu loh. Itu atofnya ke situ. Lama itu. Tidak apa? Mayaduru ahadahuma itu. Tidak sah apabila disyaratkan di dalam akad itu yang membahayakan baik kepada rohin apa si murtahin. Itu atofnya ke situ. Allahumma sholli wa sallim. Kira-kira udah diterima belum ini? Udah. Saya juga kurang setuju ya Ustadz ya kasihan ya. Loh. Enggak, itu tadi kalimat fa'in saroto fihi sampean memahaminya itu gimana sebenarnya? Apabila dipersyaratkan di dalam akad itu maksudnya kan? Tapi kan kalau namanya akad kan dia nggak harus terucap. Keumuman kan juga udah bisa menjadi suatu hukum gitu loh Ustadz. Ustadz sepakat nggak kalau keumuman jadi hukum? Sepakat kan? Nah Kalau tapi dalam konteks real yang nyata itu memang nggak pala diucapkan pun memang kejadiannya seperti itu gitu. Iya, kejadiannya seperti itu. Apakah itu sama dengan jadi syarat? Iya. Enggak, menurut jumhur itu tadi loh. Itu ibaratnya tadi yang disampaikan Ustadz ini tadi. Adat mutoridah itu la yunazal manzilata sarti. Gitu. Agak. Nah, monggo yang dari apa? Karena tadi juga mutlak tidak sah. Mungkin singkat aja mau. Ya, kita- terima kasih Ustadz. Ini masih belum setuju dengan yang tadi Ustadz sampaikan karena ini kan apa untuk praktek sulubil akdinya kan nggak mungkin kita diem-dieman. Pasti di situ ada tersebutkan saya gadai. Jadi Maka- praktek sulubil akdinya ini tidak bisa, maksudnya tidak sah Oke. kalau tidak disyaratkan itu tidak bisa Ustadz menurut kami. Maka itulah tadi pertanyaannya mutlak maksudnya itu. Maksudnya pertanyaannya mutlak tadi itu. Umum berlaku ketika si B nerima barang gadainya, aku nerima hutangnya, si B ngambil kebunku hasilnya. Gitu loh. Terus ini aku utang 50 juta, dikasih 50 juta sama si B. Ya. Otomatis aku yang siapa tadi? Jenengan yang nerima hutangnya. Kebun saya. Ya, jaminannya apa? Kebunku. Ya udah. Dia memanfaatkan. Nggak disebutkan di akad ini. Aku ya yang lola, nggak disebutkan gitu. Itu sah kalau begitu. Adapun tadi ibarat majmuk tadi ya, itu kan jelas ka'ayyakula. Maka itu termasuk syarat yang fisul bil akdi. Maka nggak sah. Ibarat majmuk tadi ya. Iya, itu disebutkan, itu contoh yang untuk disebutkan. Pripun? Udah bisa di apa?
Saya kembalikan saja ke moderator, tapi kami dari perumus ya, saya rasa bisa ke tahapan selanjutnya ini. Ya. Untuk akad pertama tadi jawabnya izin Ustaz, boleh mohon dicontohkan akad yang tadi sah, yang tidak sah dipraktekkan, mohon Ustaz. Biar lebih jelas. Ini saya orang Silokahean ini ya. Ini yang sah dulu Ustaz ya. Iya, saya punya kebun ya. Saya punya kebun 5 rantai. Anak mau sekolah, butuh duit. Nah, Pak Jainuri, saya utang 20 juta ya, jaminannya kebun saya. Sampean menjawab, ini saya beri hutang dan saya terima barang jaminan itu. Udah situ. Sah. Sah. Yang tidak sah Ustaz. Yang tidak sah. Saya hutang Pak Jainuri 10 juta. Kebun saya jadi jaminan. Beliau jawab, ini hutang saya berikan, barang jaminan saya terima, tapi saya selama gada ini belum berakhir atau utang belum dikembalikan, saya yang ambil hasil kebun Bapak ya, kata Jainuri. Saya iya. Itu nggak sah. Oke, terima kasih Ustaz. Ya. Mungkin semua musyawirin sudah jelas untuk pertanyaan pertama Ustaz. Baik. Terima kasih kepada para peserta. Jadi Silokahean ini masih duduk di aliyah kelas 1. Masih aliyah kelas 1. Ya. Aliyah kelas 1 masih ada yang semester 1. Jadi Bapak Ustaz sekalian yang ada di depan ini yang S2 atau Pari ikut. Ya calon, gitu maksud saya gitu. Calon menantu idaman ini Ustaz. Ya, jangan diam saja. Ini untuk bisa menghidupkan musyawarah kita. Jadi jawaban pertama sudah terjawab. Karena ada kemutlakan tadi, maka akad itu dianggap sah. Tafsil ya, tafsil. Ya, efek udah siang. Ya. Jadi dari arahan dari Bapak Perumus tadi, ya Ustadz Arif LC, kita arahkan saja langsung ke pertanyaan yang ketiga dan kedua nanti bisa terjawab di situ. Tapi karena ini berhubung sudah masuk waktu zuhur, kita istirahat, break sebentar. Mudah-mudahan nanti jam 2 sudah selesai. Jadi kita nanti jam 1:30 Ustadz ya. 1:30 nanti makan siang, 1:30 kita balik lagi ke forum ini lagi. Untuk itu mari kita tutup dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Dari saya maaf. Wallahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.